Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir. Saya mahasiswa dari Stikes Kusuma Bangsa, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membangun karakter bangsa melalui analisis kasus aktual. Membangun karakter bangsa melalui analisis kasus aktual adalah proses pendidikan dan pembentukan nilai-nilai bangsa dengan cara mengkaji, memahami, mengevaluasi peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam pendidikan Pancasila dan kewargaan negara, untuk menanamkan sikap kritis, tanggung jawab, dan kesadaran moral terhadap peserta didik. Urgensi membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa merupakan kebutuhan mendesak dan strategis bagi kemajuan dan ketahanan suatu negara. Karakter bangsa mencerminkan nilai, moral, dan etika yang dianut oleh warga negaranya. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai urgensi membangun karakter bangsa. Yang pertama, menghadapi krisis moral dan etika. Fakta, maraknya korupsi, kekerasan, intoleransi, perundungan, dan serta lemahnya rasa tanggung jawab sosial menunjukkan adanya degradasi moral. Urgensi membangun karakter bangsa sangat penting untuk memulihkan, memperkuat nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integrasi. Yang kedua, jati diri dan identitas bangsa. Fakta, arus globalisasi membawa budaya asing yang mengikis budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Urgensi, karakter bangsa yang kuat mampu mempertahankan identitas nasional berdasarkan Pancasila, sehingga mudah terpengaruh budaya negatif dari luar. 3. Menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Fakta, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda hari ini. Urgensi, pendidikan karakter membentuk generasi muda yang cerdas dan intelektual, emosional, dan spiritual, siap menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar. Yang keempat, meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Fakta, demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi, tetapi juga kedewasaan dan tanggung jawab warga negara. Urgensi, dengan karakter yang kuat, warga negara akan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara adil, santun, dan beretika. Yang kelima, meningkatkan daya saing bangsa. Fakta, negara maju tidak hanya unggul dalam teknologi, tapi dalam etos kerja, disiplin, dan semangat kebersamaan. Urgensi, positif seperti kerja keras, inovatif, kolaboratif, akan mendorong kemajuan ekonomi dan saing global Indonesia. 6. Memperkuat ketahanan nasional. Fakta, tantangan dari dalam dan luar negeri seperti radikalisme, disintegrasi, dan konflik sosial terus mengancam keutuhan bangsa. Urgensi, karakter bangsa yang tangguh akan membentuk masyarakat yang toleran, bersatu, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Urgensi membangun karakter bangsa tidak bisa ditunda. Ini adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang bermoral, nasionalis, produktif, dan harmonis. Dengan karakter yang kuat dan berlandaskan Pancasila, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan zaman yang meraih kemajuan dan berkelanjutan. Dan ini adalah contoh analisis kasus aktual, seperti korupsi pengadaan alat pelindung diri. Salah satu persoalan krusial yang mencerminkan lemahnya karakter bangsa adalah kasus korupsi yang terjadi dalam pengadaan alat pelindung diri saat pandemi COVID-19. Di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan ancaman kesehatan, oknum pejabat publik justru menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri. Kasus ini sangat menyentuh nurani publik karena dilakukan
di tengah situasi darurat nasional. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat secara umum. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membeli peralatan medis justru dialihkan ke rekening pribadi dengan modus markup harga dan tender fiktif. Beberapa dampak dari kasus ini diantara lain: yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika pejabat publik justru menjadi pelaku kejahatan, maka kredibilitas negara dipertaruhkan. Yang kedua, terhambatnya pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Korupsi menyebabkan alat medis tidak sampai ke tangan yang membutuhkan, sehingga mengancam nyawa masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kualitas moral generasi muda. Tindakan pada pemimpin bangsa menjadi contoh buruk bagi generasi selanjutnya yang bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Kasus ini memperlihatkan bahwa intelektualitas dan posisi tidak menjamin seseorang memiliki karakter yang kuat. Tanpa internalisasi nilai moral dan spiritual dengan mendalam, kekuasaan akan mudah disalahgunakan. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kasus. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri, seluruh sila Pancasila sebenarnya telah dilanggar oleh pelaku. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan korupsi yang bertentangan dengan nilai religiusitas. Agama pun menolak korupsi karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Seorang yang benar-benar beriman tidak akan mengambil hak orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyalahgunakan dana publik di masa krisis menunjukkan tidak ada rasa kemanusiaan. Tindakan ini melukai nilai keadilan sosial dan empati terhadap penderitaan sesama. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Korupsi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika keadilan tidak dirasakan bersama, maka benih-benih disintegrasi akan muncul. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mendepankan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi. Korupsi menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah dan nilai kebenaran. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi merampas hak rakyat atas pelayanan yang layak. Keadilan menjadi milik segelintir orang yang memiliki akses dan kuasa, sedangkan rakyat kecil menjadi korban. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran kontekstual harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional. Setiap siswa harus diajak berpikir kritis, membangun kesadaran moral, dan menolak segala bentuk penyimpangan nilai. Kesimpulannya adalah membangun karakter bangsa melalui analisis kasus aktual adalah pendekatan yang relevan dan efektif dalam pendidikan kewarganegaraan negara. Dengan mengaitkan teori dan realitas sosial, peserta didik diajak untuk memahami persoalan bangsa secara kritis dan membentuk kepribadian yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.